Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Saat Zahra fokus dengan pekerjaannya, seorang mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Tentu Zahra bisa menebak siapa yang ada di sebelahnya dan juga memperhatikannya dengan teliti. Aku sudah lama tak melihatmu duduk di sini. Zahra mendongak dan hanya diam. Ya, Farid benar kalau dia sudah lama tak duduk di tepi kolam. Alasannya sangat simpel. Dia malas melihat pasangan ini. Dia muak. Apa perlu aku jawab pertanyaanmu itu? Cah, maafkan aku. Apa aku perlu memaafkanmu? Mas, aku tak bisa jika kamu terus memusuhiku seperti ini. Lalu kenapa kalau aku memusuhimu? Apa berpengaruh padamu? Tidak, kan? Cah, jangan seperti ini ya. Farid mendekat dan memegang tangan Zahra dengan erat. Farid mengecup tangan Zahra berkali-kali. Zahra yang awalnya masih menatap laptopnya seketika mendongak dan menatap Farid. Rasanya saat Farid melakukan itu sangat hambar, tak ada getaran yang membuat Zahra bahagia seperti dulu. Cah, mau ya kita mulai dari awal? Ya bisa saja, awal muka ini semua adalah tak mengenalmu. Bagaimana? Tidak, aku tak bisa. Lalu maumu apa? Cah, ayo berdamai. Zahra menutup laptopnya dan menatap Farid begitu dalam. Berdamai? Apa kamu tahu, Mas? Berdamai denganmu adalah hal yang mustahil. Cah, surat panggilan pengadilan akan segera datang. Bersiaplah. Kenapa kamu begitu keke berpisah? Aku sudah berusaha berbuat adil. Cah, karena aku sudah lelah, Mas. Cah, kalau aku tak berumur panjang, maukah kamu menuruti satu permintaanku? Zahra menoleh dan mengerutkan keningnya. Biasanya orang jahat itu awet hidup. Tolong jaga anakku ya, tak mungkin ibunya akan mau menjaganya. Kamu menyuruhku menjaga anak dari selingkuhanmu. Itu terjadi saat kita sudah bercerai. Zahra berdiri begitu saja dan akan kembali ke kamar. Dia tak bisa menanggapi semua perkataan Farid. Tapi itu tak berlaku untuk Farid. Dengan cepat Farid memeluk Zahra dari belakang. Memeluknya erat dan mengucapkan beberapa kata. Aku begitu rindu. Syah, kapan kita bisa seperti dulu? Lepaskan, Mas. Kenapa? Bukankah kamu dulu suka dipeluk? Kamu ingat? Ya, aku selalu ingat dengan semua tentang Zah. Mas, lepaskan. Aku sudah tak suka dengan hal seperti ini. Mau tak mau Farid melepaskan tangannya dan membiarkan Zahra pergi. Tentu Farid diam saja tak menahan Zahra. Dia takut Zahra akan semakin tak nyaman. Sedangkan Dirna melihat itu semua dari dalam kamar. Air matanya meleleh begitu deras. Tangannya mengepal melihat pemandangan yang membuatnya sakit. Apa dia masih kalah dengan Zahra? Padahal dia rela hamil. Zahra pergi ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Menormalkan semua suasana yang ada di hatinya. Percakapan singkat dari Farid membuatnya muak. Setiap bujuk rayu Farid sudah tak mempan padanya. Mungkin hatinya sudah tak ada nama Farid lagi. Atau mungkin nama di hatinya sudah berganti dengan nama Dewangga. Entah, dia tak paham. Yang ada di dalam pikirannya adalah berubah saat ini. Dia tak bisa serumah dengan Farid. Zahra menghela nafas dan Farid mengatakan pesan terakhir. Ini sangat lucu. Lelaki yang nampak sehat itu akan mati. Apalagi membawa bayi hasil perselingkuhan itu dengannya. Ini sangat tak masuk akal. Zahra berbaring lagi. Dia mulai bosan dengan drama ini. Dian harus mengakhiri ini semua. Tapi bagaimana dengan hubungannya bersama Dewangga? Dia mungkin sulit melepaskan Dewangga. Zahra melihat ponselnya dan melihat beberapa notifikasi pesan dari kakaknya dan juga Dewangga. Kak Rafael, berkas sudah masuk. Pengacaraku sudah mengupayakan untuk tak berdamai. Zahra, terima kasih Kak. Tolong rahasiakan ini dari Mama dan Papa. Kak Rafael, tentu. Tiara mungkin ikut Papa dan Mama pulang. Zahra, jika ada Tiara, maaf aku tak bisa menemui mereka. Kak Rafael, aku paham. Jangan dipaksa. Zahra, katakan hal itu pada mereka. Aku sudah tak bisa bertemu Tiara. Zahra meletakkan ponselnya dan tak membalas pesan apapun lagi. Dia cukup muak sekarang.
Bagaimana mungkin dia bisa bertemu saudara angkatnya? Ya, Tiara. Wanita yang membuatnya keluar dari rumah saat awal masuk universitas. Wanita yang membuat rumah hangatnya hilang begitu saja. Menatap jauh di masa lalunya, bagaimana hampir setiap hari Tiara membuat Zahra mendapat hukuman dari orang tua atau pihak guru. Anak kecil sekolah dasar itu sudah berhati iblis. Ya, hampir setiap hari Tiara membuat ulah tapi ajaibnya. Setiap ulah Tiara Bida dilempar pada Zahra begitu saja. Sampai puncak kegilaan Tiara adalah membuat Zahra terkurung dengan beberapa lelaki di sekolah menengah atasnya dulu. Itu membuat Zahra tak ingin mengenal lelaki manapun dan juga Zahra memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia tak bisa. Apalagi saat pulang dengan tangis dan tubuh yang bergetar hanya Rafael yang menenangkannya. Kedua orang tuanya memarahinya habis-habisan. Dan siapa sangka Tiara akan berbuat begitu kejam dengan mengatakan awalnya Zahra yang ingin menjebaknya, tapi malah Zahra yang masuk. Dia takut. Sampai akhirnya Zahra menemukan Farid dengan penuh sayangnya. Farid menikahinya, tapi rupanya Farid tetap menyakitinya. Zahra menatap langit-langit kamar. Dia mungkin akan selalu menangis di setiap perjalanan hidupnya. Membayangkan setiap hal ibu membuat Zahra mengantuk dan akhirnya tertidur lagi. Zahra mungkin akan selalu tidur jika bantinnya sudah lelah apapun usahanya untuk tak memejamkan mata. Zahra kembali tidur tanpa mau tahu bagaimana dunia luar saat ini. Dan ya, Farid dan Rena bertengkar hebat karena Rena merasa bosan dengan setiap tingkah Farid. Rena juga muak dengan semua sandiwaranya. Dia tak bisa selamanya hidup menjadi antagonis yang dibenci setiap orang. Bahkan Dewangga juga membencinya. Dia tak bisa terus seperti ini. Kamu bilang untuk membuat Zahra benci padamu. Tapi aku mencintaimu, Mas. Tapi semua orang memusuhiku. Harusnya kamu yang dimusuhi. Ren, jangan kekanakan seperti ini, oke? Aku kekanakan. Memang paling benar Zahra minta cerai. Kamu tak pernah tahu situasi. Seharusnya kamu itu hanya selingkuh bukan menghasilkan anak juga. Setelah ini kamu bisa pergi, Ren. Tentu, sebesar apapun usahaku untuk mendapatkan hatimu akhirnya hanya ragamu yang mengikutiku. Mas, kau tahu, aku menuruti semua keinginanmu untuk bisa menempati hatimu. Tapi hasilnya mengecewakan. Ren, semua orang bilang, cinta pertama pemenangnya, tapi hasilnya apa? Aku tak menang. Mas, aku kalah sedari awal. Jika bukan kandunganku butuh ayahnya, aku tak akan mau bersaing dengan wanita lain. Istirahatlah, Ren, aku akan pergi. Ke rumah sakit lagi. Sudah berapa banyak kapsul yang kamu minum itu? Sudah berapa banyak? Mas, harusnya kamu menjalani pengobatan lain. Harusnya kamu menjalani operasi. Karena aku tahu itu tak akan berhasil. Mas, beritahu Zahra, jika kamu mencintainya, aku akan pergi sekarang. Sejengkal saja kamu pergi dari rumah ini. Aku yakin kandunganmu dan semua aksesmu yang akan aman. Mas, kamu jahat. Besok kita ke pengacaraku untuk membuat kesepakatan anak. Untuk apa? Menurutmu apa yang bisa aku lakukan pada anakku sendiri? Hari ini dengan santai Zahra pergi ke kantor tanpa memperdulikan apapun. Zahra bahkan tak menghiraukan panggilan Farid untuk sarapan tadi. Sudah berhari-hari Zahra tak mau bertegur sapa dengan Farid. Sedangkan dengan Dewangga, Zahra belum bisa bertemu karena Dewangga pergi keluar kota. Dan kemungkinan besok pulang ke London. Zahra tentu tersenyum senang. Dia tak sabar bertemu Dewangga. Dengan semangat Zahra pergi ke sebuah ballroom hotel tempat akan diadakan pesta ulang tahun. Ya, kurang 3 hari lagi. Zahra sedikit mengebut dan saat sampai di hotel, Zahra segera menyerahkan mobilnya pada petugas valet. Zahra memasuki ballroom hotel dan melihat Anita serta beberapa timnya sudah di sana untuk melihat keadaan ballroomnya. Kalian sudah lama? Maafkan aku ya telat. Kita saja yang terlalu pagi. Kamu gak telat kok. Syukurlah, bagaimana dekorasimu? Setelah keputusan kemarin, hari ini sedikit dirubah karena struktur bangunan. Tapi aku usahakan gambar dan kenyataan hampir mirip. Usahakan semaksimal mungkin, tapi jangan sampai membuat kalian terbebani. Baik. Zahra kembali melihat-lihat dan juga membantu beberapa staf untuk membersihkan. Sampai beberapa kali Zahra terjatuh. Entah mengapa keseimbangannya selalu kurang saat konsentrasinya terbagi-bagi. Sampai saat dia terhuyung, Anita segera memegangi bahu Zahra. Kau harus istirahat, kau nampak lelah. Aku tak apa.
Istirahat di sana saja. Banyak tim di sini. Kamu tenang saja. Baiklah Anita. Terima kasih. Zahra akhirnya duduk dan minum air mineral yang disediakan di sana. Zahra melihat sekeliling dan ya, ini adalah acara ulang tahun yang paling mewah yang pernah dia tangani, bahkan pemilik acara ini mengundang seorang musisi luar negeri untuk acara ini. Halo. Maafkan aku telat. Zahra menoleh dan rupanya itu Windy, sang pemilik acara. Tentu Zahra segera berdiri dan berjabat tangan dengan Windy. Tak apa. Nona, silahkan duduk dulu. Baiklah, wow, beberapa dekorasi sudah dipasang. Ini bagus. Terima kasih. Ada beberapa pertimbangan yang harus Anda beri persetujuan. Baiklah. Zahra dan Windy berdiskusi. Beberapa kali Windy melempar senyum pada Zahra karena beberapa saran yang Windy tak pikirkan. Dan beberapa kali Anita atau staf dipanggil Zahra untuk ikut berdiskusi saat keduanya tak memiliki titik temu. Windy benar-benar takjub dengan kehebatan Zahra dalam berbicara dan berdiskusi. Dia tak menyangka akan memiliki pihak Keo yang sangat friendly dan tak memaksakan sarannya. Memang tak salah banyak orang yang merekomendasikan pihak Anda, Zahra. Terima kasih, itu sudah pekerjaan kami. Ah, pasti melelahkan pekerjaan kalian. Bahkan kamu begitu pucat. Aku hanya tak memakai make up. Tapi tanpa make up, kamu begitu cantik. Zahra, aku penasaran siapa pemenang hatimu. Pemenang hatiku? Zahra menimang perkataan itu dan membuat Zahra bingung. Dia tak tahu apa pemenang hati ini. Pemenang penghancuran terbaik. Mungkin. Atau Dewangga maksud dari ini. Tapi apa dia bisa menjadi pemenang? Zahra. Di dalam pemikirannya yang sangat memusingkan karena hanya sebuah pertanyaan. Seorang dengan suara berat memanggil namanya. Dan dia adalah Rafael. Pak, kenapa kemari? Zahra bertanya saat Rafael sudah mendekat. Dan semua orang belum tahu tentang hubungan kakak beradik ini. Sialan, kamu tak tahu betapa paniknya aku saat melihat suamimu membawa berkas aset-aset untuk pindah nama. Semua asetku bukannya sudah pada kakakku. Lalu, apa dia membawa yang palsu? Zahra berpikir sejenak. Dan merogoh ponselnya, melihat ada notifikasi dari Farid atau tidak. Dan rupanya tak ada. Dia tak mencariku. Itu artinya bukan barang palsu itu. Lalu, aku tak tahu Pak, aku sedang bekerja. Kamu tak mau memastikannya dulu? Tidak perlu. Biarkan saja dia mau bertingkah apa. Tapi Syah, Pak Rafael terhormat, sudah oke. Lebih baik Anda kembali ke kantor atau membantu teman-teman di sini. Windy yang menyimak percakapan ini terkekeh. Zahra yang sangat tenang saat menanggapi setiap perkataan heboh dari lelaki bernama Rafael ini sangat menggemaskan. Ah, Anda masih di sini Nona, maafkan kami membuatmu tak nyaman. Tidak, harusnya aku yang meminta maaf. Aku sudah menguping semua pembicaraan kalian. Tapi kalian sangat menggemaskan. Kalian memiliki hubungan apa? Pak Rafael adalah bos saya. Aku adalah kakak kandungnya. Zahra melotot tak percaya dengan pernyataan Rafael ini. Sebuah fakta terbongkar, dan semua staf termasuk Anita terkejut bukan main. Mereka tahu kalau Zahra dan Rafael begitu dekat. Tapi pemikiran mereka tak sampai tentang saudara kandung. Mereka kira malah hubungan gelap. Kenapa begitu terkejut? Dia adalah adik yang paling aku sayang. Kak, apa? Aku mengatakan kenyataan. Kamu harusnya bangga memiliki kakak seorang CEO perusahaan besar. Aku bangga Kak. Kalian begitu menggemaskan. Aku akan pergi dulu. Aku harap kalian selalu akur. Windy akhirnya pamit untuk pergi dari ballroom dan menyisakan pekerja EO dan juga Zahra serta Rafael. Terima kasih, Nona. Terima kasih juga untuk semua sarannya. Maaf harus melihat kekacauan ini. Tidak. Ini menyenangkan. Sampai jumpa lusa. Baik Nona. Windy segera pergi dan saat wanita itu telah tak terlihat, Zahra segera memukul Rafael dengan keras. Kau gila, bagaimana kamu membeberkan hal ini dengan enteng? Kenapa? Kamu ini memiliki kakak begitu hebat malah marah-marah tak terima. Bagaimana bisa? Tapi ini tak nyaman. Semua orang akan memandangku bukan Zahra lagi, tapi adik dari Kak Rafael. Gak mau pokoknya. Zahra begitu merajuk dan tak mau berbicara dengan Rafael. Dia memilih untuk pergi dari sana. Zahra, stop. Aku mau jalan-jalan.
Kamu harus bantu Anita dan anak-anak lain. Aku gak mau tahu. Tapi aku ini bos loh. Kalau bos kenapa? Hah? Apa kalau bos bisa diartikan gak bisa bekerja gitu? Maafkan aku. Zahra pergi begitu saja dan membiarkan Rafael ikut bergabung dengan mereka semua. Tentu Anita dan staf milik Zahra sedikit terkejut dengan kenyataan ini. Bagaimana bisa Zahra tak mau mengakui Rafael sebagai kakaknya? Padahal dia begitu kaya. Jangan melihatku seperti itu. Kalau sampai hal ini bocor keluar, aku pastikan kalian dipecat. Baik, Pak. Rafael benar-benar mengerikan. Lelaki ini tak segan memecat atau membenarkan ucapannya tanpa aba-aba apapun. Semuanya terdiam dan kembali bekerja. Sedangkan Zahra memilih untuk mengelilingi mall. Dia ingin berbelanja sekarang. Zahra keluar masuk di setiap stand brand ternama, bahkan dia sampai menenteng beberapa paper bag. Dia tak suka berbelanja, tapi dia harus membeli beberapa keperluan yang memang sudah harus diganti. Sampai akhirnya, Zahra pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan miliknya. Dan ya, ini bukan akan dibawa ke rumah dingin itu. Tapi Zahra membeli sebuah unit apartemen di dekat kantornya. Alasannya adalah sangat sederhana. Dia tak memiliki tempat pulang saat nanti bertengkar dengan Farid. Dia juga tak bisa pulang ke rumah Rafael ataupun Dewangga sesuka hati. Aku akan menghabiskan banyak uang untuk keperluan dasar ini. Bahkan di apartemen aku belum memiliki banyak perabot. Ya Tuhan. Zahra berbicara begitu karena setelah selesai berbelanja di supermarket, Zahra memasukkan semua belanjaannya ke dalam mobil dan lumayan membuat mobilnya sesak. Ting! Notifikasi ponselnya berbunyi menandakan sebuah pesan masuk. Setelah memasukkan semua belanjaan dan juga Zahra duduk di kursi kemudi, Zahra baru membuka pesan itu. Dewangga, bagaimana unitmu? Sudah kamu tinggali? Zahra tersenyum dan membalas pesan itu dengan senang hati. Dewangga memang tahu tentang pembelian unit ini, bahkan Dewangga menyarankannya. Zahra, aku baru akan membawa beberapa makanan dan keperluan untuk di unitku. Dewangga, jangan terlalu lelah. Aku nanti sore pulang, akan aku bantu beberes. Zahra, tentu, aku menantikan bantuanmu. Dewangga, baiklah, aku merindukanmu. Zahra, aku juga merindukanmu. Dewangga, Farid menyakitimu. Zahra tak membalas pesan terakhir dari Dewangga. Lelaki itu harusnya sudah tahu Farid menyakitinya atau tidak. Lebih baik tak membalas saja.